Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya sharing pengalaman cara cepat mendapatkan 1000 subscriber, banyak sekali yang bertanya, khususnya di poin 2, membuat video bagus dan menarik. Seperti apa sih? Yuk para YouTuber baru, YouTuber pemula, kita kumpul di sini, kita bahas sama-sama ya. Menurut saya, video bagus dan menarik dan akan mendapatkan prioritas dari YouTube untuk direkomendasikan kepada penonton bisa disiapkan dengan memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah tampilan dan kualitas gambarnya, kemudian yang kedua adalah konten atau isi video, dan yang ketiga adalah bagaimana setting pada saat upload. Kita bahas mulai dari yang pertama adalah gambar ya. Kalau kita lihat gambar dalam video, kita akan bisa membagi ke dalam yang A ya, 1A dari gambar thumbnail, kemudian yang 1B dari gambar video itu sendiri. Thumbnail kalau menurut saya adalah seperti cover atau sampul dari sebuah buku cerita. Jadi memang harus dibikin semenarik mungkin, sebagus mungkin gambar yang ada di dalam sampul tersebut. Karena begitu melihat sampul dari buku cerita, seseorang akan tertarik tentang isinya. Pasanglah dengan gambar dan atau tulisan yang menarik di situ. Dan biasanya saya menggunakan aplikasi yang namanya Pixel Lab. Jadi teman-teman bisa download aplikasi Pixel Lab seperti ini. Di situ banyak sekali fitur-fiturnya atau menu-menu yang bisa dipilih dan dipelajari. Kemudian yang 1B, kita melihat gambar dari video itu sendiri. Nah, kalau menurut saya gambar dalam video yang bagus tentunya yang jelas, kemudian tidak goyang ya, tidak buram gitu. Sehingga di saat kita membuat video harus diperhatikan cahayanya ya, supaya videonya itu hasilnya gambarnya bagus. Dan saya biasanya saat edit memakai aplikasi KineMaster. Jadi teman-teman juga bisa download KineMasternya dulu seperti ini. Teman-teman bisa melihat di dalam aplikasi KineMaster, di saat ekspor atau menyimpan video yang sudah kita update, itu ada pilihan untuk resolusinya. Teman-teman bisa memilih resolusinya minimal FHD 1080 pixel. Nah, sekarang yang kedua, kita memperhatikan kontennya atau isinya ya. 2A adalah isinya harus jelas. Jadi isi dari video kita itu apakah berupa informasi, inspirasi dan motivasi, suatu hiburan, atau berupa tips. Kemudian yang 2B-nya adalah teman-teman harus memperhatikan alur ceritanya. Jadi alur ceritanya itu kalau bisa yang sistematis supaya tidak membingungkan. Jadi supaya sistematis bisa diedit di KineMaster. Yang kedua C-nya adalah pesan yang kita buat di dalam video tersebut itu harus sampai. Kemudian yang 2D-nya adalah harapan kita. Jadi kita membuat video tersebut tentunya memiliki harapan. Yang pertama tadi sudah gambar, kemudian kontennya, dan yang ketiga adalah upload. Nah,
bagaimana sih cara uploadnya supaya video kita itu menarik dan bisa tampil di halaman depan. Untuk 3A-nya, kita memilih judul yang ada di thumbnail tadi, tentunya yang menarik ya. Kemudian yang 3B-nya adalah kita harus membuat title. Penulisan title tentunya harus disesuaikan dengan isi dari video. Namun jika ingin video kita muncul di halaman depan, buatlah title dengan kata atau kalimat yang sering dicari seseorang dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa buka YouTube channel, kemudian tekan gambar pencarian. Misalnya kita akan mencari title seperti apa sih yang biasa dicari. Misalnya, cara cepat mendapatkan 1000 subscriber. Begitu mengetik cara cepat, di bawahnya akan keluar banyak sekali kalimat. Pilihlah kalimat yang paling atas sebagai contoh. Nah, kemudian yang 3C-nya, kita harus mengisi deskripsinya ya. Pada kolom deskripsi, tulislah gambaran singkat cerita dalam video kita. Dan agar video kita gampang ditemukan, selain membuat title dengan benar, kita juga dapat menambahkan kata atau kalimat sebagai kata kunci di bawah deskripsi tentang gambaran singkat tadi. Teman-teman bisa mencari kata atau kalimat sebagai kata kunci di Google Keyword Tool. Diisi aja kata-katanya, di situ kemudian dicari seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah ketemu, kadang-kadang ada 20 kata, ada 30 kata, itu dilihat aja yang sesuai, atau misalnya kurang lebih sesuai, di copy aja ya, di copy kemudian di paste di deskripsi video kita. Semuanya aja di paste juga bisa, atau teman-teman juga bisa memilih yang sesuai. Di dalam penulisan deskripsi, kita juga dapat memberi hashtag pada kata yang kita pilih jika ingin dimunculkan hashtag tersebut di atas tulisan title. Dan maksimal 3 hashtag akan muncul di atas tulisan title. Nah, untuk 3D, cara membuat teks adalah sama saja, teman-teman bisa juga melihat di Google Keyword Tool. Berbeda dengan deskripsi, kalau teks tidak bisa di-copy seluruhnya, tapi harus satu persatu. Jadi cari di Google Keyword Tool satu kata, kemudian copy dan paste atau tempel di tag yang ada di video kita. Kemudian, agar channel kita semakin banyak penontonnya, kita dapat menempatkan video yang kita ingin promosikan pada bagian akhir video dengan menggunakan fitur layar akhir yang telah disediakan oleh YouTube. Selanjutnya, cara menggunakan fitur layar akhir adalah teman-teman bisa buka YouTube Studio, kemudian pilih menu video, pilih video yang ingin kita tambahkan pengaturan layar akhirnya. Selanjutnya scroll ke bawah dan pilih menu layar akhir. Pada fitur layar akhir, kita bisa mengatur video-video apa yang ingin kita tampilkan atau promosikan untuk ditonton. Fitur layar akhir bisa juga dipakai untuk mempromosikan playlist dan halaman channel kita. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan fitur layar akhir pada video yang akan kita upload. Di pengaturan layar akhir ada beberapa pilihan apa yang ingin kita tampilkan, bisa berupa video, playlist, dan lain-lain.
Kemudian atur letak video yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya kita juga bisa mengatur kapan video tersebut kita tampilkan dengan menggeser posisi waktu yang kita inginkan. Selanjutnya kita bisa mencoba tampilan video tersebut. Dan jika sudah sesuai, pilih tombol simpan. Itu tadi cara-cara yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman tetap semangat berkarya dan semoga teman-teman semuanya sukses, khususnya para YouTuber baru atau YouTuber pemula. Selamat mencoba.